Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya MT Thohir Channel Belusuan. Oke, ini saya sedang di depan Gua Selo Mangkleng, tepatnya di perempatan ya. Ke barat ke arah gua, ke utara ke Brigif, dan ke timur ke Kota Kediri. Oke, di sebelah saya ini ada Museum Erlangga, sebelah kiri. Sebelah kanan ada area taman hiburan dan panggung hiburan, juga kolam renang. Kemudian di sebelah barat yang ada penjornya itu adalah gerbang menuju Gua Selo Mangkleng. Sore ini akan saya ajak untuk melihat-lihat Gua Selo Mangkleng, tapi sebelumnya ada suara rame dari panggung hiburan, tepatnya dari halaman panggung hiburan. Itu ternyata ada anak-anak yang lagi main bola. Cukup ramai sekali ya. Oke, sekarang kita akan mulai berjalan menuju ke Gua Selo Mangkleng lewat undak-undakan kecil yang tidak terlalu curam. Jadi ini bisa dilakukan oleh hampir siapa saja ya, mulai anak-anak balita hingga orang tua. Tetap rimbun, cuma tentu saja masih rimbun zaman saya kecil dulu ya. Dan tingkat kealamiahannya ya juga berkurang karena sudah banyak bangunan-bangunan baru yang karena tuntutan zaman dan tuntutan sebagai sebuah tempat rekreasi memang seharusnya ya. Jadi harus ada papan petunjuk, papan informasi, fasilitas-fasilitas umum seperti tempat duduk, gazebo, dan bahkan ada panggung hiburan juga, karena di gua ini setiap periode tertentu ada acara kesenian baik tingkat lokal, regional maupun bahkan tingkat internasional ya. Oke, kita berjalan pelan-pelan menuju ke Gua Selo Mangkleng. Gua yang tidak terlalu besar ukurannya, namun banyak misteri yang terkandung di dalamnya. Di sebelah utara agak kejauhan ada sisa-sisa makam Bong Cina ya. Saya selalu tertarik dengan bangunan Bong Cina karena seni estetikanya sangat bagus, yang tentu saja juga dari bahan-bahan yang bermutu. Kalau dari depan itu agak sulit ya, kalau mau menuju ke pintu gua, maka oleh pengelola dibuatkan tangga lagi dari sebelah samping kiri gua ya. Halamannya cukup luas sehingga kalau kita membawa sekelompok anak atau rombongan dengan jumlah yang cukup banyak itu masih bisa terakomodasi oleh Gua Selo Mangkleng yang berlokasi di Desa Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ini. Ya, ini tangga bantuan jika kita ingin menuju ke pintu dan masuk ke dalam gua ya. Tangga kecil di sebelah kiri gua. Oke, kita naik. Tidak terlalu curam tangganya ya. Kalau ingin naik ke atas gua ini ada tangga lagi yang menuju ke atas. Namun karena saya akan menuju ke pintu gua, ya ini yang agak sulit ya, hati-hati. Karena tidak ada tangga, ini adalah dinding gua, sehingga kita hanya nggak ada jalan sebenarnya ya. Ini cuman ya menurut kehati-hatian kita saja ya.
Ini ada lubang kecil, biasanya di sini diberi sesajen ya. Terus sebenarnya ini juga bekas ada tangga dulunya, cuma karena mungkin sudah termakan usia, jadi tangga itu sudah tidak kelihatan lagi. Ada beberapa ruang di dalam Gua Selomangkleng. Kalau pintunya 2 ya, kiri kanan dan berdekatan. Yang bagian sebelah kiri atau utara ruangannya tidak terlalu dalam sehingga masih terlihat dari luar. Namun ada bilik yang lebih dalam lagi di sebelah kiri ya, yang sangat gelap. Ya, bisa dilihat. Mungkin karena terlalu sering kena asap dupa ya. Nah, kalau ini cukup dangkal dan bisa terlihat dari luar. Oke, kita lanjutkan pengamatan kita. Antara ruang sebelah kiri dan kanan atau utara dan selatan itu ada jalan tembus ya. Nah, ini seperti bilik. Kalau dimisalkan guanya itu rumah, ini adalah kamarnya. Ya, ini salah satu tempat yang dipakai untuk seseorang bersemedi atau bertapa. Nah, ini ada tembusan. Nah, kita masuk ke ruang sebelah kanan atau selatan ya, bagian selatan. Ini karena jauh lebih dalam, jadi lebih gelap dibanding yang sisi kiri tadi. Di depan itu ada sesajen bunga setaman dan beberapa dupa yang sedang dibakar. Makanya ketika saya mendekati pintu gua tadi sudah ada aroma dupa yang menyengat. Dindingnya dipenuhi berbagai macam relief atau ukiran. Walaupun gelap tapi secara samar-samar masih bisa kita lihat. Nah, di sebelah kanan itu ada satu ruangan lagi yang lebih dalam. Karena gelap dan saya lupa tidak membawa senter, akhirnya ya tidak terlihat. Cuma ada sebuah hiasan yang dari saya kecil sudah menarik saya, yaitu berupa kepala naga. Ini berada di ruangan gua, tepatnya di dekat pintu gua sebelah kanan atau selatan. Ya, ini kalau bagian luar ukir-ukiran atau reliefnya bisa kelihatan dengan jelas ya. Lingkungannya cukup asri, hanya karena musim kemarau jadinya agak sedikit panas. Nah, ini ada. Ya, kita masuk sekali lagi sebelum kita nantinya akan turun ya. Gua ini yang jelas bukan buatan alam, tapi sengaja dibuat manusia, hanya memang sudah berumur ratusan tahun. Dari keterangan yang saya dapat, itu dibuat sekitar antara tahun 900 sampai 1200 Masehi. Jadi masa-masa kerajaan Kediri ya. Oke, juga berdasarkan cerita yang berkembang dan tradisi lisan secara turun-menurun, diceritakan bahwa Gua Selomangkleng ini dipakai oleh salah seorang putri mahkota kerajaan Kediri, yaitu Dewi Kili Suci, untuk bertapa. Ya, mengapa demikian? Banyak cerita yang berkembang. Yang jelas di pertengahan hidup sampai akhir hayatnya sang putri bertapa di dalam gua ini, di mana salah satu tujuannya adalah untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar masyarakat Kediri tidak terkena dampak dari letusan Gunung Kelut. Gunung Kelut? Ya,
dari beberapa mitos dan legenda diceritakan bahwa dari penguasa Gunung Kelut yang bernama Lembu Suro, ya, itu pernah melamar Sang Dewi Kilisuci. Namun Sang Dewi tidak membalas cintanya alias menolak dengan berbagai cara termasuk sedikit tipu daya, yang akhirnya si Lembu Suro itu terkubur di dalam sumur buatannya sendiri. Akhirnya karena marah, maka Sang Lembu Suro pun memberikan kutukan bahwa suatu saat nanti akan memuntahkan laharnya secara terus-menerus atau secara periodik kepada masyarakat Kediri dan sekitarnya. Untuk menanggulangi itu, sang putri atau Dewi Kilisuci tadi bertapalah di Gua Selo Mangleng ini, ya. Kata selo sendiri berasal dari kata batu karena memang guanya dibuat dari batu andesit. Sedangkan mangleng ini ada beberapa penafsiran. Ada yang mengartikannya menggantung, ada juga yang mengartikannya miring, dan beberapa arti lagi. Yang jelas selo itu berarti batu. Jadi gua ini berasal dari batu andesit, dan jangan harap seperti gua-gua yang berada di daerah berkapur ada stalagmit, stalaktit yang terjadi secara alami. Kalau ini memang semula batu, kemudian oleh manusia dibuatlah menjadi sebuah gua, ya. Terbukti dengan adanya karya seni berupa ukir-ukiran yang berada di dinding gua. Oke, sebelum kita akhiri, saya ajak berkeliling dulu ke sekitar gua, ya. Di sebelah selatan timur atau tenggara, ya, itu ada tempat hiburan yang terdiri dari kolam renang, panggung hiburan, dan beberapa tempat permainan buat anak-anak. Hanya karena sekarang pandemi dan PPKM, tempatnya sepi. Hanya tadi ada beberapa anak yang sedang main sepak bola. Kita lanjutkan perjalanan kita ke sekelilingnya. Sekarang saya berjalan ke depan, ya, sehingga tampak Gua Selo Mangleng yang gagah walaupun tidak terlalu tinggi, ya, dengan dua pintunya. Sebelah utara gua itu ada semacam taman bermain, ya, yang penuh dengan pepohonan, khususnya yang banyak pohon sono, ya. Dan ada sebuah pohon beringin besar yang sudah ada sejak saya dari kecil dulu, ya. Kemudian tangga yang tadi saya lewati ada di depan. Kemudian ini ada beberapa gazebo, terus tempat duduk yang bisa dipakai untuk beristirahat setelah tadi berjalan agak lelah dari bawah. Oke, bagaimana, bro? Jika ada versi cerita baru atau sesuatu yang baru tentang Gunung Klothok, mungkin kepercayaan masyarakat mengenai Gua Selo Mangleng yang berada di kaki Gunung Klothok ini, silahkan tulis di kolom komentar, ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan, tidak ada larangan karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like-nya dan share ke teman-teman atau medsos kalian agar informasi ini bisa tersebar ke sobat-sobat kita, bro, ya, sehingga jika memungkinkan dan sudah tidak ada PPKM lagi, kita bisa berkunjung ke tempat yang bagi saya cukup recommended, ya, karena tiketnya nggak sampai 5.000, bro. Untuk anak-anak saja paling sekitar 3.000 kalau nggak salah. Nah, ini di depan ada panggung hiburan jika ada event-event kesenian atau event lainnya yang kebetulan mengambil tempat di sini. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa.